Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita jelaskan apa yang dimaksud dengan harta haram amal kontemporer, juga kita telah menjelaskan urgensi untuk mengetahui dampak dari harta haram yang sering mengantarkan seseorang kepada keresahan hidup di dunia dan di akhirat. Sekarang tentu menghadapi kenyataan ini, orang bertanya-tanya, apakah ini sesuatu yang bisa untuk kita hindari dan dijauhkan dari diri kita, karena akan membawa keresahan, kegundahan di dunia dan di akhirat. Tentunya ada solusi dalam hal ini, ya. Dan alhamdulillah solusi ini sudah lama dikumandangkan oleh para ulama kaum muslimin dan para pemimpin kaum muslimin dari masa ke masa. Kita lihat umpamanya di dalam Sunan Tirmizi sebuah asar yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dalam jual beli. Ini bagian dari tindakan kebijakan preventif agar orang selamat dari harta haram. Beliau pernah mengatakan, la yabi' fi suqina man qad illa man qad tafaqqaha fid din. Kata beliau, jangan ada yang berjualan di pasar, baik menjual maupun membeli, ya, kecuali dia mengerti din kami, yaitu muamalat. Ini tindakan yang sangat luar biasa, karena dengan hal inilah orang-orang selamat dari yang haram. Dengan tindakan kebijakan pemerintahan seperti ini, orang-orang merasakan nikmat hidup di dunia ini ketika mendapatkan harta dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sunnah hasanah ini tidak berhenti di masa Umar. Diriwayatkan juga dari Imam Malik dalam buku Tanbihul Ghafilin, ya, bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang. Beliau minta kepada Amir, Gubernur kota Madinah, meminta untuk mengumpulkan para semua pedagang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu, diadakan pretest. Tes. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, orang ini di blacklist, dilarang untuk masuk ke pasar, dan dia diwajibkan mengambil daurah atau training atau pelatihan dalam belajar fikih muamalat. Bila lulus dalam training pelatihan ini, orang tersebut baru dibolehkan masuk ke pasar. Masya Allah. Begitu pemerintahan yang membawa kepada keberkahan dunia dan akhirat. Ya. Bahkan jauh sebelumnya, dimulai dari qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah masuk ke pasar melakukan sidak. Tangannya beliau masukkan ke dalam onggokan gandum, ternyata beliau dapati bagian dalam gandum itu basah. Lalu beliau mengatakan, mencela si pedagang, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Wahai pedagang makanan, apa ini? Kenapa basah dalamnya? Pedagang gelagapan menjawab, sahabat ini gelagapan menjawab, asabat husama ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Rasulullah, ini kemarin terkena hujan. Kata Rasulullah, berarti cacat. Hala ja'atahu fawqahu, kenapa engkau sembunyikan di luar seolah-olah ini bagus, di dalam buruk? Harusnya kau jadikan yang buruk di atas, sehingga orang melihatnya dan mereka
bisa membeli dengan kondisinya, bukan dengan cara engkau menipu. Ya. Juga alhamdulillah sunnah hasanah ini yang didapatkan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW, dan beliau praktekkan di masanya, kemudian diikuti juga oleh Imam Malik di masanya, ternyata tidak berhenti di zaman keemasan ini. Diriwayatkan dari Abu Lais, ya, Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, bahwa ia berkata, la yahillu lirrajuli an yashtaghala bil bai'i wasyira' ma lam yahfaz kitab al-buyu'. Ya. Ini luar biasa pernyataan beliau. Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli bila dia belum menguasai bab fikih jual beli. Ya. Tidak halal, ya, melakukan akad jual beli kalau belum hafal kitab jual beli. Ya. Ini kalau per hari ini yang hafal kitab jual beli dikit sekali. Bahkan sebagian para ustaz pun juga tidak hafal dia kitab jual beli. Apa itu murabaha, apa itu salam, apa itu istisna, apa itu mudharabah, apa itu musyarakah, apa itu kafalah, apa itu dhaman, apa itu hiwalah, dan lain-lain. Ya. Ini bagian dari solusi. Kemudian diriwayatkan juga dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Al-Imam Abu Hanifah, di mana beliau menjelaskan di dalam salah satu tulisannya yang dinukil oleh Lisanul Hukam, wa ala kulli tajirin yahtatu lidinihi ay yastashiba faqihan dayyinan yushawiruhu fi muamalatihi. Kata beliau, memang tidak semua orang bisa mempelajari syariat Allah dengan baik dalam masalah muamalat ini. Belum lagi ketika transaksi muamalat itu 100% berbeda dengan apa yang dia pelajari, dan dia tidak memiliki dan memahami kunci-kunci dalam fikih muamalat tadi, ya. Tapi bukan berarti juga dia boleh melakukan transaksi muamalat begitu saja. Ambil konsultan. Ya. Kalau saja dalam kehidupan sehari-hari, seorang mungkin punya konsultan banyak. Ada dokter pribadinya, ada apa lagi? Manajemen rumah tangganya, ada asisten pribadinya, ada bahkan bodyguard pribadi pun ada, satpam pribadi pun ada. Kenapa dalam mencari yang halal Anda tidak mengambil konsultan fikih muamalat dalam bisnis Anda? Ya. Tadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia minta didampingi oleh ahli fikih muamalat yang takwa agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih ini di mana tentang transaksi yang dia lakukan. Ya. Maka apalagi alhamdulillah dalam kondisi sekarang tidak susah. Anda bisa dalam sebuah bisnis Anda membuat konsultan khusus pribadi bisnis Anda. Bila ada suatu kasus, ada suatu kondisi transaksi yang Anda ragukan tentang hukumnya, hubungi konsultan-konsultan tadi. Ya. Semoga dengan demikian Anda akan selamat dari yang haram. Alhamdulillah tradisi ini berjalan baik hingga abad ke-8 Hijriah di negara-negara Islam, sebagaimana dikisahkan oleh seorang ulama dalam mazhab Maliki bernama Ibnu Al-Hajj yang wafat pada 737 Hijriah, berarti pertengahan abad Hijriah, di mana beliau berkata,
Sami'tu Sayyidi Aba Muhammadin rahimahullah yadhkuru annahu adraka bil maghribi al-muhtasiba yamshi 'ala al-aswaq wa yaqifu 'ala kulli dukkan فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزمه في سلعه ومن أين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز عنها فإن أجابه أبقاه في الدكان وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان ويقول لا نمكنك أنك تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الربا أو ما لا يجوز. Alhamdulillah di abad pertengahan Hijriyah, Ibnu Al-Hajj mengatakan, aku mendengar guru kami Abu Muhammad rahimahullah, beliau menyebutkan di Maghrib, di daerah Maroko sekarang dan daerah Maghrib, saya mendapati, kata beliau, seorang muhtasib, bisa dikatakan, diistilahkan sekarang dengan polisi syariah. Seorang polisi syariah berjalan di pasar, ya, dan dia berhenti di depan setiap toko, di setiap kios berhenti dia. Apa yang dilakukan? Yas'al sahibad dukan, dia tanyakan si penjaga, pemilik ruko atau toko tadi atau kios tadi, anil ahkamil lati talzamuhu fi silahi, tentang hukum-hukum yang berkenaan tentang barang yang dia jual. Berbeda barang tentu hukumnya berbeda dalam syariat Allah. Orang yang menjual emas dengan orang yang menjual pakaian, hukum-hukumnya berbeda. Dalam jual beli emas, hukumnya lebih banyak, lebih dekat kepada riba. Disyaratkan harus tunai. Serah terima, ini emas serahkan, ini uang terima. Tidak bisa berakad hanya dibayar DP, kemudian nanti setelah dibuat dan jadi rupanya seperti yang diinginkan baru dibayar lunas. Ini terjadi riba namanya, ya. Dan berjual pakaian berbeda juga dengan jual beras, karena beras adalah salah satu komoditi riba, ya. Maka ini ditanyakan tentang hukum-hukum fikih yang berkenaan tentang perniagaannya. Dan ditanyakan kemungkinan terjadi riba. Ditanyakan, umpamanya dia menanyakan, bagaimana kalau ada orang yang beli baju, ini bajunya baju-baju yang menutup aurat semuanya, menurut standar syar'i. Ini baju kamu, kalau ada yang beli, umpamanya ditanyakan oleh si polisi syariah tadi. Ada orang yang beli, bayarnya sebulan lagi. Kalau tunai berapa? Umpamanya dia jawab, tunai umpamanya 1 dinar. Kalau beli 10 dinar. Kalau bayarannya sebulan lagi, saya kasih dengan harga 11 dinar. Kalau terlambat dia bayar, apakah Anda minta kelebihan? Ini bisa terjebak orang. Tentu orang akan mengatakan, kalau terlambat tentu saya tambahkan lagi. Nah, ini riba. Kalau dia salah jawab, ternyata dia jawab tidak bisa menjawabnya, bagaimana riba masuk ke dalam perniagaannya, akan diusir dari pasar. Wa kaifa yataharrazu anha, terkadang pertanyaannya mengatakan, kalau saya tanya oleh polisi syariah ini masalah ini polisi syariah atau dokter fikih muamalat. Begitu ikhwan, dari masa ke masa. Ya, di mana polisi syariah itu memang harus mengerti syariat Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar unjuk keberanian untuk menakut-nakuti orang, tapi membantu orang selamat dari yang haram. Dia pertanyaannya kepada tukang emas, umpamanya dia menanyakan, Pak, saya mau beli emas 100 gram, tapi buatkan cincin untuk istri saya, di atasnya gambar kumpulan umpamanya anggur, anggur kecil-kecil sekali, ya. Kemudian dia mengatakan, nih, kalau seperti ini bagaimana menghindari riba? Kalau nanti saya bayar,
Ya, tentu kalau dia tidak bisa menjawab, diusir dari pasar. Kalau bisa dengan mengatakan, kalau begitu Bapak harus bayar dulu harga emas 100 gram. Kalau dengan mata uang rupiah, 100 gram Bapak sama dengan 70 juta. Bayar dulu 70 juta, ini Bapak ambil emasnya, terima. Saya mau cincin untuk gelang untuk istri, maaf, 100 gram itu gelang. Gelang untuk istri saya yang ada bentuknya bentuk anggur. Ya udah, ini serah terima dulu Bapak, nanti saya buatkan dulu seperti pesanan. Setelah serah terima tadi, yang ini harga uang pesanan bisa nanti, bisa juga di depan. Tapi yang emas harus tunai. Alhamdulillah selamat. Itu cara selamat dari riba. Ya. Fa in ajabahu abqahu fid dukkan wa in jahila syai'an min dzalika aqahu minad dukkan wa yaqul la numakkinuka annaka taq'udu bisuqil muslimin tut'imun nasa riba aw ma la yajuzu. Kata Ibnu Al-Hajj, dia menceritakan, maka jika si pedagang yang ditanya tadi, yang diuji tadi, bisa menjawab dan betul jawabannya, polisi syariah tadi membiarkannya dagang di pasar. Dan jika ada jawaban yang salah, maka polisi tadi mengusirnya dari pasar dan mengatakan, kami tidak biarkan engkau duduk di pasar kaum muslimin memberikan manusia riba atau memberikan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh praktek yang ada dalam sejarah emas kaum muslimin dalam menjauhi riba tadi, menjauhi transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, ternyata solusi ini bukan saja hanya kebijakan pemerintah, bahkan dari rumah-rumah kaum muslimin pun solusi ini muncul. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khalikan dalam buku beliau Wafayatul A'yan, yang juga dinukil oleh Al-Ghazali di dalam buku beliau Ihya Ulumuddin, di mana istri-istri para salaf berperan dalam menjaga diri dan umatnya dari harta haram tadi. Mereka selalu mengingatkan suami mereka setiap suami mereka akan keluar dari rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan. Ya. Dikatakan oleh Imam Ghazali ini, kana adatun nisa fi salaf, kana ar-rajul idza kharaja min manzilihi taqulu lahu imra'atuhu aw ibnatuhu iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'ala al-ju'i wad-darr wa la nasbiru 'ala an-nar. Kebiasaan para istri ulama, para istri kaum muslimin masa lampau, ya, bila seorang laki-laki, kepala rumah tangga, keluar dari rumahnya mencari rezeki Allah, mencari nafkah, maka istrinya atau anak perempuannya, ingat, jadi bukan level istri saja yang mengingatkan seorang laki-laki dari untuk tidak berlaku yang haram, anak gadisnya pun mengingatkan bapaknya dengan ucapan iyyaka wa kasbal haram, wahai suamiku, wahai bapakku, jauhilah dari mencari harta yang haram, dari mendapatkan harta yang haram. Kemudian dengan memberikan alasan, fa inna nasbiru 'alal ju'i wad-darr wa la nasbiru 'alan nar. Kami, aku, istrimu dan anak-anakmu, atau anak tadi si wanita mengatakan, anak gadismu, wahai bapak, wahai papi, wahai abi, kami kuat menahan lapar. Artinya papi, abi atau suamiku, Anda pulang ke rumah tidak membawa apapun, ya, karena engkau tidak mau mencari yang haram, kami masih bisa bersabar dan bertahan menahan lapar dan menahan hidup susah, ya. Terlambat kebutuhan, uang sekolah, uang kuliah harus dibayar,
karena tidak dapat yang halal, itu harus kami hadapi. Kami masih bisa bertahan dengan ini, tapi tidak ada ya di antara kami yang bisa bertahan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Wahai suami, wahai abi, wahai bapak, bila engkau pulang membawa harta yang haram, hasil dari yang dimurkai oleh Allah, dengan korupsi, dengan riba, dengan pekerjaanmu yang haram, kau bawa pulang ke rumah, kami tidak tahan menanggung neraka Allah Azza wa Jalla. Bila kondisi ini diterapkan oleh wanita-wanita muslimah yang sebagai istri ataupun sebagai anak gadis, setiap suaminya atau bapaknya keluar mencari rezeki dari rumahnya, keluar dari rumah mencari rezeki Allah, saya yakin tidak ada seorang suami atau laki-laki, seorang ayah yang berani untuk mengindahkan, untuk membiarkan, untuk tidak ambil peduli dengan nasihat orang yang mereka cintai, yaitu istri dan anak gadisnya. Termasuk juga solusi untuk keluar dari harta haram ini, kesadaran umat Islam untuk mempelajari agama Allah, khusus tentang fikih muamalat. Kita terlanjur di zaman ini, banyak hal kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, mulai dari SD, SMP, SMA, dan sampai S1, S2, S3, tentang masalah kehidupan dunia. Tapi hampir tidak ada diajarkan baik di kurikulum sekolah, jenjang yang kita sebutkan tadi. Begitu juga di rumah-rumah kaum muslimin, mengajarkan tentang syariat Allah dalam mencari harta yang halal, mana saja transaksi yang halal, mana saja transaksi yang haram, yang harus dijauhi dan dihindarkan. Ya, oleh karena itu, tindakan yang penting dilakukan kalau waktu sudah terlanjur, umur sudah terlanjur lewat untuk belajar syariat Allah dalam hal ini, tapi bukan menjadi alasan Anda meninggalkan sama sekali. Minimal bertanya kepada ahli ilmu, minimal mencari di referensi-referensi yang bisa Anda jadikan hujjah di hadapan Allah Azza wa Jal untuk menyatakan apakah ini halal atau tidak. Al-Qarafi berkata, أن الغزالي حكى الإجماع والشافعية في رسالته حكاه أيضا في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرع الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب عليه يتعلم حكم الله تعالى في القراض، فمن تعلم وعامل مقتضى ما علم أطاع الله طاعتين. Al-Ghazali menukil ijma' dan juga Imam Syafi'i bahwa seorang mukallaf tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli akan dilakukannya. Orang yang akan melakukan transaksi ijarah sewa menyewa, dia wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah. Orang yang melakukan transaksi mudharabah atau investasi, wajib mempelajari syariat Allah tentang investasi syariah tadi. Maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh dia mentaati Allah 2 kali taat. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia mendurhakai Allah 2 kali. Dan dalam rangka ikut serta mencegah terjadinya dampak buruk dari maraknya peredaran harta haram, maka dirasa sangat penting membahas harta haram dalam muamalah kontemporer, mengingat permasalahannya lebih rumit dan tidak terdapat pada literatur buku-buku fikih ulama terdahulu. Ini saja ikhwani wa akhwati, semoga dapat mengantarkan kita selamat dari cengkraman, dari ancaman harta haram yang merusak pribadi, masyarakat dan umat di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.